Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Fathiatun Nikmah, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Surabaya dari SDN Sawan 4 Surabaya. Dengan fasilitator Bapak Haji Abdullah SS dan pengajar praktek Ibu Maria Immaculata Sriwahyuni SPD. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A.9 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di kesempatan kali ini, saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, pembelajaran yang diberikan hanya sebatas transfer ilmu. Peran saya sebagai guru lebih dominan dibandingkan murid atau yang biasa kita kenal dengan teacher-centered learning. Saya menuntut murid harus menguasai semua materi ajar yang saya berikan. Yang kedua, sebelum mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara pada program pendidikan guru penggerak, saya berpikir bahwa saya sudah berhasil menyelenggarakan pembelajaran sesuai tuntunan kurikulum. Hal ini dapat dilihat lebih dari setengah siswa saya selalu mengirim tugas sesuai yang saya inginkan tepat waktu. Mereka tidak pernah mengeluh dengan tugas yang saya berikan. Yang ketiga, peserta didik kurang aktif dan kurang termotivasi dalam proses pembelajaran. Saya sering merasakan suasana kelas menjadi diam. Setelah saya menjelaskan dan bertanya apakah anak-anak ada pertanyaan atau ada yang belum dimengerti. Faktanya, bentuk diam mereka menggambarkan 2 hal. Antara diam karena sudah mengerti dan tidak ada pertanyaan, atau diam karena tidak mengerti bahkan bingung apa yang harus ditanyakan. Yang keempat, sebelum mempelajari modul 1.1, saya sering mengeluh dengan siswa yang nilainya rendah. Saya sering mengatakan siswa saya tidak rajin belajar karena soal-soal evaluasi yang saya berikan menurut saya mudah, tetapi tidak bisa mereka kerjakan. Ternyata hal tersebut dikarenakan saya kurang memahami karakteristik tipe belajar anak. Yang kelima, sebelum mempelajari modul 1.1, saya juga lebih mementingkan aspek kognitif dibandingkan aspek keterampilan dan sikap. Saya berpikir bahwa nilai seluruh siswa harus dapat mencapai nilai minimal KKM. Setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu saya menyadari kesalahan saya selama ini. Saya memandang siswa sebagai objek. Seharusnya merekalah subjek dalam pembelajaran. Siswa yang seharusnya memegang kendali dalam pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator dengan segala ketulusan hati, menyayangi siswa dan menerapkan student-centered learning sehingga terwujud merdeka belajar pada anak. Yang kedua, berusaha memberi keselamatan dan kebahagiaan kepada siswa, baik lahir maupun batinnya sesuai dengan tuntunan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menerapkan sistem AMONG di kelas, artinya metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh. Setiap anak memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Dari hal tersebut, saya sebagai guru harus memahami anak sesuai bakat dan minatnya. Yang ketiga, melakukan proses pengajaran secara menyeluruh, di antaranya mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, dan sosial. Lalu,
Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran student-centered learning, di mana siswa bebas menentukan cara belajarnya sendiri dengan tetap beracuan pada kurikulum yang berlaku saat ini. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas bersama siswa agar mereka bertanggung jawab dan berkomitmen melaksanakan tata tertib kelas yang telah mereka tentukan. Yang ketiga, saya akan menerapkan sistem pembelajaran abad 21 yang memiliki keterampilan 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan kreatif. Dengan memerdekakan anak, mereka dapat berpikir kritis. Dengan berkolaborasi atau berdiskusi, anak dapat menghargai pendapat orang lain, dan pada akhirnya anak dapat menciptakan suatu produk atau menghasilkan kreativitas tertentu tanpa adanya paksaan belajar. Yang terakhir, dengan kompetensi siswa abad 21 dapat dikembangkan dengan menerapkan konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Harapannya, pendidikan dapat menyesuaikan tuntunan abad 21, namun dengan tidak mengabaikan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Pendidik tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, sesuai dengan semboyan trilogi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa Sung Tulodo, ing madya Mangonkarso, tutwuri handayani. Demikian pemaparan tugas 1.1.A.9 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.